Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita senantiasa dalam kondisi sehat walafiat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tetap semangat untuk belajar. Oke anak-anak, pada hari ini kita akan membahas mengenai bab bilangan bulat dan operasinya. Di sini pembahasannya yaitu topiknya yaitu tentang konsep bilangan asli, bilangan cacah, bilangan negatif, dan bilangan bulat. Kemudian kita juga akan membahas tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Harapannya supaya kalian bisa membedakan mana sih yang bilangan asli, bilangan cacah, dan bilangan bulat, serta bisa membandingkan antara dua bilangan, mana yang bilangannya lebih besar dan lebih kecil. Kemudian juga kalian juga mampu melakukan operasi penjumlahan maupun pengurangan di bilangan bulat. Nah, mari kita perhatikan gambar berikut. Dapatkah kamu menjelaskan perbedaan dari dua nilai gambar berikut? Bagaimana kondisinya saat berada di suhu tersebut? Nah, perhatikan di gambar sini, kalau yang sebelah sini, sebelah kiri ini, suhunya itu 20 derajat Celcius. Sedangkan yang sebelah kanan ini suhunya adalah minus 30 derajat Celcius. Tentu saja beda lah ya antara suhu 20 derajat dengan minus 30 derajat. Semakin tinggi suhunya, maka hawanya semakin panas, lebih panas. Tapi semakin rendah suhunya, maka hawanya semakin dingin sekali. Nah, anak-anak, saya akan membahas tentang beberapa bilangan. Yang pertama adalah bilangan asli, bilangan cacah, bilangan negatif, dan bilangan bulat. Bilangan asli ini adalah bilangan yang biasanya kita gunakan saat kita ingin menghitung sesuatu. Ada berapa banyak di sini? 1, 2, 3. Nah, itu adalah bilangan bulat. Bilangan asli. Jadi bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari bilangan 1, dilanjut 2, dilanjut 3, dan seterusnya. Berikutnya yaitu bilangan cacah. Bilangan cacah ini adalah bilangan yang dimulai dari bilangan 0. Jadi setelah 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Oke, kalau asli itu mulainya 1, kalau cacah mulainya 0. Kalau bilangan negatif itu yang tadi kita observasi tadi, ada bilangan negatif, ada tanda stripnya atau tanda minusnya. Dimulai dari minus 1 atau negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Bagusnya saat mengatakan bilangan negatif, kita harus bilangnya adalah negatif 1 atau negatif 10 gitu. Bagusnya begitu. Tapi kadang kita sering menggunakan istilah min. Jadi kadang ini min 3, ini min 4 kayak gitu. Nggak apa-apa sebenarnya. Berikutnya, nah sedangkan bilangan bulat itu apa sih? Bilangan bulat ini adalah gabungan antara bilangan negatif dan bilangan cacah. Jadi isinya adalah dari negatif tak hingga, kemudian 0, habis itu positif tak hingga. Jadi mulai negatif berapapun lah yang banyak sekali sampai min 2, min 1, habis itu 0, habis itu 1, 2, 3 sampai tak terhingga. Jadi kalau di garis bilangan nanti munculnya seperti ini. Dan negatif 10, 9, 8. Ya, ini tanda panah ke sana itu berarti masih banyak lagi bilangan-bilangannya. Ini semua adalah bilangan bulat. Oke, diulangi lagi. Bilangan asli itu bilangan yang dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan cacah itu 0, 1, 2, dan seterusnya. Bilangan negatif itu bilangan yang dikasih tanda strip, minus. Dan bilangan bulat adalah gabungan dari bilangan negatif dan bilangan cacah. Dari mulai negatif, habis negatif, habis itu 0, habis itu 1, dan seterusnya. Oke? Nah, berikutnya kita lihat di garis bilangan. Garis bilangan ini biasanya ada dua sih. Yang mendatar ini atau yang
vertikal begini. Nah, di garis bilangan ini ada satu konsep penting yang kita harus tahu, yaitu konsep, ayo ini tanda apa? Nah, lihat belakangnya kecil kan, berarti kurang dari. Kemudian di sini konsep lebih dari, karena yang ini apa ya, kayak mangap gitu loh, jadi lebih besar. Nah, kita bahas satu-satu. Kalau di bilangan vertikal, semakin atas itu bilangannya semakin besar, semakin ke bawah bilangnya semakin kecil. Jadi jelas 2 itu kurang dari 3. 2 bilangannya lebih kecil daripada 3. Begitu pula kalau kita punya minus 2 sama minus 3. Artinya apa? Minus 2 ini lebih besar daripada minus 3, karena memang posisinya di atasnya minus 3. Kadang ini beberapa dari teman-teman kita kadang bingung. Min 2 sama min 3 atau negatif 2 sama negatif 3 lebih besar mana sih? Yang jelas lebih besar negatif 2. Ya, Nana? Bu, begitu pula kalau yang bentuknya apa, garis bilangan yang mendatar begini, semakin ke kiri berarti semakin kecil bilangannya. Oke. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang operasi pada bilangan bulat menggunakan konsep bukit dan lembah. Sebenarnya ada banyak cara untuk membahas tentang bagaimana sih cara untuk mengoperasikan bilangan bulat. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan membahas khusus menggunakan konsep bukit dan konsep lembah. Saya harap semuanya bisa memahami dengan mudah. Bilangan positif 1, 2, 3 dan seterusnya itu digambarkan sebagai bukit. Jadi kalau misalnya kita ingat 1, berarti anggap aja itu 1 bukit. Begini ya. Nah, berikutnya kalau bilangan negatif itu kita anggap sebagai lembah. Jadi ke bawah. Sehingga nanti kalau ada 1 bukit dan 1 lembah, dianggap 0. Karena kenapa? Ya, bukitnya di atas ini mengisi ke bawah. Oke? Saya harap konsep ini dulu bisa diterima. Berikutnya, nah sekarang kita akan bahas kalau penjumlahan dulu. Ini ada bilangan ini, 2 tambah 3. Ini tanpa menggunakan konsep bukit maupun konsep lembah, kita sudah tahu 2 ditambah 3 adalah 5. Nah, berikutnya, kalau ini 2 ditambah minus 3 atau negatif 3, maka kita gambar dulu. 2 berarti kita punya 2 bukit, kemudian minus 3 berarti kita punya 3 lembah. Seperti tadi konsepnya, 1 bukit ini akan menutupi 1 lembah. 1 bukit, sehingga yang tersisa apa? Yang tersisa adalah 1 lembah, yaitu negatif 1 atau minus 1. Oke. Nah, berikutnya, kalau minus 2 tambah 3, sama seperti tadi, maka kita gambar dulu, kita punya 2 lembah dan 3 bukit. Oke. Sehingga tadi menutupi, tersisa apa? Betul, bukit, ada 1 bukit. Oke. Nah, hal berikutnya, minus 2 ditambah minus 3. Berarti kita punya 2 lembah tambah minus 3 berarti 3 lembah juga. Nanti tambah banyak, ada berapa? Minus 5. Oke, saya harap ini cukup mudah, insyaallah ya. Nah, berikutnya kalau pengurangan. Di pengurangan ini kadang saya akan menggunakan istilah menghilangkan, khusus untuk bilangan negatif dan negatif ya. Coba 3 kurangi 4. Nah, kalau yang seperti ini, kita gambar dulu. 3 berarti ada 3 bukit, negatif 4 kita langsung aja, kita punya lembahnya 4. Oke.
Coret, tersisa tinggal 51. Oke, berikutnya. Kalau negatif 3, negatif 4, sama, berarti kita punya 3 lembah. Negatif 4 lagi, kurangi 4, berarti ya kita punya lembah juga. Berarti total justru lembahnya tambah banyak, yaitu negatif 7. Benar. Kemudian kita coba lagi. Nah ini, kalau 3 dikurangi negatif 4. Nah ini kita akan menggunakan konsep menghilangkan di sini. 3 dikurangi negatif 4. 3 artinya kita punya 3 bukit. Menghilangkan 4 lembah. Berarti justru malah, kan seharusnya ke bawah kan. Tapi kan kita menghilangkan 4 lembah. Berarti lembahnya malah jadi bukit. Ini. Berarti total ada 7 bukit. Karena kita menghilangkan lembah. Oke? Semoga kayak sambung ya. Kita punya 3 bukit, kemudian kita menghilangkan 4 lembah. Menghilangkan 4 lembah berarti kita menaikkan posisinya ya, seharusnya ke bawah malah naik. Oke? Nah, kita coba lagi. Kalau yang terakhir, kalau punya negatif 3 dikurangi negatif 4, berarti kita punya 3 lembah, begitu ya. Dikurangi, menghilangkan, dikurangi min, menghilangkan lembah lagi. Berarti coba kan, menghilangkan lembah, tadi konsepnya menghilangkan lembah berarti menjadi bukit. Oh, ada 4 ya. Kita tadi konsepnya straight, coret-coret. Nah, tersisa tinggal 1. Nah, itu anak-anak mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Saya harapkan semuanya paham. Nah, ini ada beberapa kasus ini. Ada aplikasi pengurahan, ada istilahnya yaitu selisih. Selisih itu apa sih? Bilangan terbesar dikurangi bilangan terkecil. Kita perhatikan di soal ini, seorang turis asal Sunda melihat seekor ikan lumba-lumba meloncat sampai 4 meter di atas permukaan air laut. Berarti ini anggap aja permukaan air laut. Kemudian di atas sini dia meloncat sampai 4 meter. Kemudian dia menyelam lagi. Dia menyelam sampai hingga 9 meter di bawah permukaan laut. Berarti segini, turun ke bawah, anggap aja lurus ya. Berarti turun sampai 9 meter. Nah ini berarti ini adalah garis bilangannya. Oke? Ini garis bilangan. Gambarlah pada garis bilangan posisi ikan lumba-lumba mulai meloncat hingga menyelam lagi. Berarti yang bagus, ini garis bilangan. Permukaan laut ini adalah dianggap 0. Di atas permukaan laut tadi naik 4 ya, 4 meter, positif. Terus turun di bawah permukaan laut berarti negatif, min 9. Ini ya, ini adalah jawaban soal yang pertama. Gambarlah pada garis bilangan posisi ikan lumba-lumba mulai loncat hingga menyelam lagi. Nah, jawaban yang kedua, tentukan selisih. Oke, selisih tadi bilangan yang lebih besar dikurangi terkecil. Yang lebih besar bilangan apa? 4 sama min 9. Tentu saja 4 lebih besar dari min 9. Dikurangi, kan selisih kan dikurangi ya. Dikurangi minus 9. Sama kayak tadi dikurangi negatif, minus. Dikurangi minus berarti kan jadi banyak malahan lembahnya tadi ya. Berarti sama aja 4 ditambah 9, yaitu oke. Satu soal lagi sih. Edward ingin membuat katrol timba air. Ketinggian katrol ada di atas permukaan tanah. Ini anggap aja tanah. Kemudian katrolnya ada 2 meter di atas permukaan tanah. Kemudian permukaan air itu 3 meter di bawah permukaan tanah. Berarti